Cuman dalam konteks kali ini yang paling penting adalah seorang suami itu juga jangan seenaknya sendiri. Memang mungkin bagi dia ridhonya adalah surga bagi istri. Tetapi ketahuilah bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MJM TV yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan keluarga yang mungkin bagi orang seumuran saya sebenarnya belum pantas, tapi karena ini sudah masuk dalam rencana kerja yang saya buat untuk PPMDR kali ini, makanya saya menyampaikan. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik ridhonya seorang suami begitu. Dalam kitab Ukhudulijan ataupun yang lainnya yang membahas masalah pernikahan itu memang menggambarkan menggambarkan ridhonya seorang suami itu adalah surga bagi seorang istri. Jika suami nggak ridho terhadap istri, maka jaminan surga sudah hilang dari seorang istri. Dalam kitab As-Sahihaini, Bukhari Muslim ya, idza batat al-mar'atu hajiratan firasa zawjiha la'anahu al-malaikatu hatta tusbiha. Ketika seorang istri tidur, kok dia itu menjauhi ataupun bermaksud menjauhi suaminya, diajak suaminya nggak mau, begitulah. Dalam masalah keluarga ya, diajak suaminya kalau nggak mau, maka para malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Ini kan ridhonya, ini kan suaminya posisinya marah. Ini si istri mendapatkan laknatnya malaikat sampai subuh. Dalam kitab Tirmidzi itu ada yang senada dengan hadis ini. Ayyama mar'atin batat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Siapapun wanita ataupun istri ya, tidur dan suaminya itu dalam posisi ridho dengan dia, dengan posisi tidurnya, entah tidur duluan atau bagaimana, kok suaminya ridho, maka dakhalat al-jannah, maka si istri masuk surga begitu. Ini kan dua hadis ini menggambarkan bahwa ridhonya suami itu memang sangat penting untuk seorang istri dalam menggapai surga. Banyaklah hadis-hadis yang menceritakan masalah gitu, bisa dilihat dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang pernikahan begitu, Ukhudulijan maupun apalah begitu. Ditambah lagi hadis kisah jadi pernah Siti Fatimah itu Siti Fatimah putri Rasulullah ya, itu dimarahi ataupun Sayyidina Ali itu marah terhadap Siti Fatimah sampai enggak menanyai begitu, saking marahnya itu berhari-hari mungkin. Akhirnya Sayyidina Fatimah, saya lupa berhari-hari atau bermalam-malam berjam-jam, tapi Siti Fatimah itu akhirnya ini kayak tawaf tuh mengelilingi Sayyidina Ali sambil membujuk rayu begitulah. Akhirnya Sayyidina Ali ridho begitu. Terus matur kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, wahai anakku, walaupun kamu itu putri seorang nabi, tetapi jika kamu itu meninggal dalam keadaan suamimu tidak ridho, dalam keadaan suamimu marah, maka aku nggak akan menyolati kamu begitu. Karena apa? Menurut Kanjeng Nabi sendiri bahwa seorang istri yang meninggal ketika suaminya tidak ridho, dalam posisi suaminya marah, itu tidak jaminan surga begitu, alias neraka begitu. Jadi penting sekali buat seorang istri itu mencari ridhonya suami, begitu, ridhonya suami. Cuman dalam konteks kali ini yang paling penting adalah seorang suami itu juga jangan seenaknya sendiri. Memang mungkin bagi dia ridhonya adalah surga bagi istri, tetapi ketahuilah bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Nanti waktu Tuhan nasual hijarah kalau nggak salah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, jagalah kamu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Jika seorang istri itu tidak mendapatkan ridho suami kok menjadi ahli neraka,
terus si suami kok membiarkan istrinya itu masuk neraka, ini bagaimana? Berarti kan ketika seorang istri itu meninggal dalam keadaan suami nggak ridho, terus akhirnya si istri itu masuk neraka, suaminya kira-kira masuk neraka apa enggak? Jelas masuk neraka malahan. Karena apa? Dia tidak bisa menjaga istrinya agar tidak masuk neraka. Dia membiarkan istrinya masuk neraka dengan tidak memberikan dia ridho. Seharusnya seorang suami memberikan ridho pada istrinya supaya apa? Supaya mendapatkan jaminan surga lah, gitu. Ataupun minimal tidak masuk neraka. Urusan surga Gusti Allah, cuman kan dalam ku anfusakum wa ahlikum naro itu diterangkan bahwa seorang suami wajib menjaga dirinya dan keluarganya, istrinya adalah supaya jangan masuk neraka. Nah, kalau ini ada seorang suami marah pada istrinya sampai istrinya meninggal pun masih marah, masih nggak ridho. Ini sebenarnya malah membahayakan dirinya sendiri. Karena memang si istri mungkin bisa aja karena suami nggak ridho dia meninggal dunia, akhirnya sampai meninggal dunia ya. Akhirnya si istri masuk neraka. Nah, ini kan suami membiarkan istrinya masuk neraka. Ini juga akan membawa dia sendiri masuk neraka karena tidak melaksanakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi berat juga, sangat berat bagi suami. Dia marah, dalam posisi marah pun pada istri. Itu sebaiknya jangan sampai nggak ridho. Begitu. Tetap harus ridho. Supaya apa? Supaya si istri selamat dari neraka. Kalau si istri sudah selamat dari neraka, akhirnya dia juga bisa selamat. Kalau si istri itu gara-gara tidak melakukan ridho suami kok dia masuk neraka, suaminya pun nanti akan terbawa masuk neraka gara-gara karena membiarkan istrinya masuk neraka. Mungkin penalarannya agak mulek, tapi kalau dipahami dengan pikiran jernih, maka nanti akan ketemu bahwa ada ku anfusakum wa ahlikum naro, dan juga ada hadis bahwa yang intinya ridhonya suami itu sangat penting bagi seorang istri. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.